Benarkah biaya 10 triliun rupiah cuma untuk bikin patung Soekarno? Bersama saya Dinda, kita kupas selengkapnya di Kulik, Kupas dan Ulik. Pertengahan bulan Agustus kemarin, kita dihebohkan dengan rencana pembangunan patung Presiden Soekarno senilai 10 triliun rupiah. Patung dengan tinggi 100 meter itu akan dibangun di lahan seluas 1.270 hektar di kawasan Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dari desain yang sudah beredar, rencananya patung Presiden Soekarno dibuat dengan posisi duduk, berpeci, dan sedang menengok ke kanan. Menurut Kepala Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Maman Sulaiman, setelah proses izin selesai, pembangunan patung Soekarno baru akan dimulai. Selain menunggu izin, proses pembuatan patung Presiden Soekarno juga sedang melakukan proses kajian kontur agar lebih aman dari potensi-potensi bencana seperti gempa bumi. Tapi benar 10 triliun cuma untuk bikin patung? Apa nggak sayang? Mending dananya untuk pembangunan yang lain juga. Jadi 10 triliun itu bukan cuma untuk pembuatan patung Presiden Soekarno aja kok. Menurut Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, 10 triliun bukan cuma untuk pembangunan patung, namun ada juga pembangunan lain di kawasan itu. Konsepnya nanti ada perumahan, perkantoran, dan juga pusat bisnis yang saling terintegrasi. Jadi bukan hanya patung Soekarno aja. Nah, jadi jangan buru-buru panas dulu ya. Biaya 10 triliun rupiah itu bukan cuma untuk bikin patung Presiden Soekarno aja. Pembuatan patung Presiden Soekarno ini menjadi perdebatan karena dinilai terlalu mahal. Pertanyaannya, kenapa sih netizen Indonesia gampang banget tersulut emosi alias sumbu pendek? Jawabannya karena clickbait. Ada yang tahu nggak apa itu clickbait? Biasanya kita lihat judul-judul clickbait itu di YouTube. Konten kreator seneng tuh bikin judul yang heboh-heboh biar pada penasaran sama kontennya atau untuk menambah subscriber. Nggak cuma di YouTube, clickbait juga sudah masuk ke jurnalisme atau biasa disebut clickbait journalism. Terus apa bedanya sih clickbait jurnalisme dengan clickbait di YouTube? Ya bisa dibilang sih nggak ada bedanya ya antara clickbait di jurnalisme dan juga clickbait di YouTube. Bermodalkan judul yang bombastis dengan tujuan membuat pembaca atau penonton penasaran sehingga mengklik berita dan konten tersebut. Penulisannya pun dibuat storytelling, pembaca dan penonton dibawa ke sana kemari tapi isinya nggak ada. Clickbait ini memanfaatkan minat baca orang Indonesia yang rendah. Dari laporan riset Central Connecticut State University tahun 2016, Indonesia ada di posisi 60 dari 61 negara dengan tingkat literasi rendah. Kalau data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia cuma 0,001%, yang artinya sangat memprihatinkan. Bayangin aja, cuma ada 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Untungnya, pada tahun 2023, minat baca orang Indonesia meningkat. Menurut data Perpustakaan Nasional atau Perpusnas tahun 2022, tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia sebesar 63,9%, meningkat jauh jika dibandingkan dengan tahun 2016, di mana tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia hanya 26,5%. Gak sampai di situ, fenomena clickbait juga karena faktor pertumbuhan media online yang semakin banyak. Belum lagi media online harus bersaing dengan media sosial yang kekinian. Persaingan inilah yang membuat media-media online memutar otak agar pembaca tetap berkunjung ke halamannya. Alhasil, untuk menarik pembaca sebanyak-banyaknya, judul-judul berita di media online banyak yang menggunakan clickbait, yang pada akhirnya menghadirkan income alias UUD, ujung-ujungnya duit. Forbes mengungkapkan literasi digital adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk belajar, bekerja, dan menavigasi kehidupan dunia kita yang semakin digital. Jadi amat sangat penting untuk terus meningkatkan minat literasi digital di era teknologi informasi seperti sekarang. Kalau menurut Sobat Esensi, gimana nih soal literasi media orang Indonesia dan bisnis media? Coba kulik di kolom komentar ya.